Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak seluruh mampu mata kuliah agama Islam. Pada hari ini kami mempresentasikan hasil diskusi dengan tema mengintegrasikan iman Islam dalam membangun atau manusia sempurna. Next. Muncul. Langsung slide pertama. Di sini kalau kami botakan dengan 1923096 Dan saya Naswa Agustina Putri dengan 19230737. Saya Okta Permatasari dengan NIM 19230927. Saya Salma Elvina Barwati dengan NIM 19230971. Saya Lela Pujamila 10. Next. Yang pertama konsep dan urgensi iman, Islam dan ihsan. Islam adalah agama yang disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW dengan ketentuan keimanan, ibadah atau syariah. Islam mengatur proses berkata dan berbuat serta patah hati. Yang kedua, ada iman adalah keyakinan dalam hati Allah, malaikatnya, rasulnya, hari akhir dan baik maupun buruk. Iman menjadi landasan bagi amal perbuatan dalam Islam. Yang ketiga, ihsan. Ihsan adalah berdampak pada Allah seakan melihatnya dan jika melihatnya ya maka yakinlah bahwa dia melihat kita. Ihsan mencakup kesempurnaan dalam beribadah dan beramal. Setelah dibacakan oleh Naswa. Pengertian insan kamil. Insan kamil adalah manusia yang sempurna dari segi wujud dan pengetahuannya. Kesempurnaan dari segi wujudnya ialah karena dia merupakan manifestasi sempurna dari citra Tuhan yang pada dirinya terjamin nama-nama dan sifat Tuhan secara utuh. Adapun kesempurnaan dari segi pengetahuannya ialah karena dia telah mencapai tingkat kesadaran tertinggi, yakni menyadari kesatuan esensinya dengan Tuhan yang disebut makrifat. Selanjutnya akan dibacakan oleh Salma. Tiga tingkatan insan kamil menurut Abdul Karim Al-Jili. Yang pertama ada tingkat pemula atau al-hidayah,
Al-Bidayah. Pada tingkat ini, insan kamil mulai dapat merealisasikan asma dan sifat-sifat ilahi pada dirinya. Yang kedua, tingkat menengah atau atawasud. Pada tingkat ini, pengetahuan yang dimiliki oleh insan kamil pada tingkat ini telah meningkat dari pengetahuan biasa karena sebagian dari hal-hal yang gaib telah dibukakan Tuhan kepadanya. Yang tiga, tingkat terakhir atau al-khitam. Pada tingkat ini, insan kamil telah dapat merealisasikan citra Tuhan secara utuh. Ia pun telah dapat mengetahui rincian dari rahasia penciptaan takdir. Selanjutnya aku baca ya, Thailand. Dari Umar radhiyallahu anhu juga dia berkata, ketika kami duduk-duduk di sisi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, suatu hari tiba-tiba datanglah seorang laki-laki yang mengenakan baju sangat putih dan berambut sangat hitam. Tidak tampak padanya bekas-bekas perjalanan jauh dan tidak ada seorang pun di antara kami yang mengenalnya. Hingga kemudian dia duduk di hadapan Nabi lalu menempelkan kedua lututnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seraya berkata, "Ya Muhammad, beritahukan aku tentang Islam." Maka bersabdalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Islam adalah engkau bersaksi bahwa tiada ilah atau Tuhan yang disembah selain Allah, dan bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Engkau mendirikan salat, menunaikan zakat, puasa, dan pergi haji jika mampu. Kemudian dia berkata, Anda benar. Kami semua heran. Dia bertanya, dia pula yang membenarkan. Kemudian dia bertanya lagi, beritahukan aku tentang iman. Lalu beliau bersabda, engkau dan hari akhir, dan engkau beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Kemudian dia berkata, Anda benar. Kemudian dia berkata lagi, beritahukan aku tentang ihsan. Lalu beliau bersabda, ihsan adalah engkau beribadah kepada Allah seakan engkau melihatnya. Jika engkau tidak melihatnya, maka dia melihat engkau. Kemudian dia berkata, beritahukan aku tentang hari kiamat. Kapan kejadiannya? Beliau berkata, yang ditanya tidak lebih tahu dari yang bertanya. Dia berkata, beritahukan aku tentang tanda-tandanya. Beliau bersabda, jika seorang hamba melahirkan tuannya, dan jika engkau melihat seseorang bertelanjang kaki dan dada, miskin dan pengembala domba, kemudian berlomba-lomba meninggikan bangunannya, kemudian orang itu berlalu dan aku berdiam sebentar. Kemudian beliau atau Rasulullah bertanya, tahukah engkau siapa yang bertanya? Aku berkata, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Beliau bersabda, dia adalah Jibril yang datang kepada kalian bermaksud mengajarkan agama kalian. Hadis riwayat Muslim. Selanjutnya dibacakan oleh Okta. Selanjutnya ada proses munculnya insan kamil. Yang pertama, tajalli Tuhan. Yang tajalli Tuhan dibagi menjadi dua. Yang pertama ada tajalli di zati atau gaib, manifestasi dalam esensi Tuhan sendiri, bersifat potensial dan tidak bisa dikenali.
Kedua, tajalli syuhudi atau nyata, manifestasi aktual dalam bentuk alam semesta dan makhluk. Yang kedua ada proses makamat dan ahwal. Makamat adalah tingkatan spiritual hasil usaha panjang. Contohnya tobat, zuhud, sabar, dan makrifat. Ahwal keadaan batin yang datang sebagai karunia ilahi. Contoh syukur, takut, ikhlas. Yang ketiga ada fana atau sirna. Terdapat 6 tingkat fana yang harus dilalui sebelum mencapai bako, keabadian dalam kesadaran akan Tuhan. Yang pertama ada fanaan al-mukhalafat, sirna dari segala dosa. Yang kedua ada fana anfal al-ibad, sirna dari tindakan-tindakan hamba. Yang ketiga ada fana an sifat al-makhlukin, sirna dari sifat-sifat makhluk. Yang keempat ada fana an kul azat, sirna dari personalitas diri. Yang kelima ada fana al-kul alam, sirna dari segenap alam. Dan yang keenam ada fanaan kulma siwa Allah, sirna dari segala sesuatu yang selain Allah. Selanjutnya bisa dibacakan oleh Naswa. Kedudukan Amir. Yang pertama, khalifah, wakil Allah di muka bumi dan manifestasi nama-nama dan sifatnya. Kedua, sumber pengetahuannya. Orang yang mendapat pengetahuan esoterik yang dikenal dengan pengetahuan rahasia. Dan ketiga, wali tertinggi, pemegang pimpinan tinggi dari para wali aku dalam struktur hierarki spiritual sufi. Selanjutnya akan dibacakan oleh Salma. Kedudukan norma dalam bahasa insan kamil. Yang pertama ada syariat, mematuhi aturan-aturan formal keagamaan yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah. Yang kedua ada tarikat, melakukan dan mengamalkan syariah dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang ketiga ada hakikah, memandang bahwa esensi dan penggerak pembuatan adalah Allah. Taklif syarak merupakan norma-norma keagamaan untuk menata kehidupan manusia dalam hubungannya dengan Tuhan, sesamanya dan makhluk lain. Syariat mengandung nilai-nilai keilahan yang harus dipatuhi. Selanjutnya bisa dibacakan oleh Lailatul. Landasan iman Islam dan Islam menjadi persyaratan dalam membentuk insan kamil. Yang pertama iman sebagai landasan Islam dan Islam. Yang kedua Islam sebagai bentuk manifestasi iman dan Islam. Yang ketiga Islam mengusahakan agar keimanan dan keislaman yang sempurna. Selanjutnya bisa dibacakan oleh Okta. Selanjutnya ada sumber teologis, historis, dan filosofis insan kamil. Yang pertama ada teologis berdasarkan hadis yang diriwayatkan Umar bin Khattab. Kaum muslimin menetapkan adanya 3 unsur penting dalam agama Islam, yakni iman, Islam, dan ihsan sebagai kesatuan yang utuh. Yang kedua ada historis. Istilah insan kamil atau manusia sempurna pertama kali diperkenalkan oleh Syekh Ibn Arabi pada abad ke-14. Dan yang ketiga ada filosofis. Manusia merupakan salah satu makhluk Tuhan yang ada di muka bumi ini, berbeda dengan makhluk lainnya seperti binatang, tumbuhan, dan malaikat. Selanjutnya akan dibacakan oleh Lailatul. Konsep manusia dalam Islam. Manusia merupakan salah satu makhluk Tuhan yang ada di muka bumi ini, berbeda dengan makhluk lainnya seperti binatang, tumbuhan, dan malaikat. Keberadaan manusia
manusia di muka bumi menempati posisi utama sebagai khalifah. Sebagaimana dinyatakan dalam firman Allah. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْمَلُونَ. Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di bumi. Mereka berkata, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dan memuji engkau dan menyucikan engkau. Allah berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Quran Surat Al-Baqarah ayat 30. Selanjutnya bisa Selanjutnya akan oleh Naswa. dibacakan oleh Salma. Dibacakan oleh Naswa. Istilah menulis dalam Al-Quran. 1. Al-Bashar, menekankan aspek biologis manusia, kulit, tubuh. 2. Digunakan untuk mengabarkan Rasul sebagaimana biasa insan berasal dari atau harmoni selembut pelupa. Tiga, Al-Nas menunjukkan manusia secara umum baik maupun kafir. Mengandung peringatan dari Allah agar manusia tidak ia menyembah selain Allah dan berbuat zalim. Selanjutnya akan dibacakan oleh Salma. Adapun fungsi manusia dalam Al-Quran. Yang pertama, sebagai khalifah atau pemimpin di bumi. Manusia diberi amanah untuk menjadi pemimpin dan pengelola bumi dengan bijaksana dan bertanggung jawab. Dan yang kedua, ada sebagai atau hamba Allah. Manusia diciptakan untuk beribadah dan mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir ada pembelajar dan pengembang ilmu. Manusia memiliki potensi untuk belajar, mengembangkan ilmu, pengetahuan, dan memanfaatkan akal pikirannya. Dan yang terakhir bisa dibacakan oleh Okta. Selanjutnya ada unsur-unsur manusia pembentuk insan kamil. Yang pertama ada panca indera, itu sebagai alat awal untuk memperoleh pengetahuan, terbatas dan tidak dapat dijadikan sumber kebenaran. Yang ketiga, hasil dari panca indera harus ditimbang ulang oleh akal. Yang kedua ada akal, sebagai alat untuk menilai dan menguji kebenaran yang diperoleh oleh panca indera. Akal juga bukan sumber kebenaran mutlak. Kebenaran akal perlu diuji dengan cara serupa, sebagaimana akal menguji panca indera. Dan yang ketiga ada nur ilahi atau cahaya ilahi, merupakan sumber pengetahuan tertinggi dan paling hakiki, hanya diberikan kepada mereka yang dikehendaki oleh Allah. Dan nur ilahi ini yang menembus hati dan membuka jalan hidayah, menjadikan seseorang mampu menerima Islam dan mencapai kebenaran sejati. Baik, terima kasih kepada Bapak Zarkasi telah menyaksikan hasil presentasi dari kami. Bila ada kekurangan dan kelebihannya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.